Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang sampai saat ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, diberikan dilancarkan rezeki yang halal, dan yang utama yaitu kita masih tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini hanya obrolan pinggiran, yaitu akan menyampaikan tentang sholatnya orang makrifat. Orang makrifat itu orang yang dikehendaki Allah, orang yang dipilih Allah untuk mengenalnya, baik secara lahir maupun batin. Allah menghendaki mencintai hamba tersebut untuk mengenalnya, yaitu ma'rifatullah. Seorang ma'rifatullah dalam melaksanakan ibadah sholatnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah-sunnah lainnya, dia akan melaksanakan dengan, yaitu seorang makrifat sebelum melaksanakan sholat dia sudah berwudu sebelum wudu. Yang pertama. Yang kedua, seorang makrifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, kiblatnya adalah segala arah. Yang ketiga, seorang makrifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, dia sudah khusyuk sebelum melaksanakan sholatnya. Seorang makrifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, dia sudah sholat sebelum sholatnya. Seorang makrifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, sekujur tubuhnya, luar dalam, ikut membaca bacaan sholat yang dibacanya. Selanjutnya, nomor 6, yaitu seorang makrifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, niatnya murni lillahi ta'ala,
Yang ketujuh, seorang ma'rifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya tidak merasa dirinya sholat. Yang kedelapan, seorang ma'rifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya Tuhan yang disembah jelas dan nyata. Yang kesembilan, seorang ma'rifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya dia merasakan manisnya ibadah sholat sebelum melaksanakan sholatnya. Baik, di antara tadi kesembilan yang disebutkan akan dijelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, seorang ma'rifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya dia sudah berwudu sebelum wudu. Maksudnya dia walaupun di luar sholat senantiasa dalam keadaan berwudu, yaitu wudu batin, wudu hati. Hatinya senantiasa mengingat Allah, tersambung dengan Allah, sehingga hatinya bersih. Jadi dia tetap berwudu seperti aturan syariat, berwudu mengambil air untuk raganya, untuk jasadnya, tetapi hatinya, batinnya dia senantiasa dibersihkan dengan kalimat-kalimat Allah, dengan mengagungkan nama-nama Allah, dengan beristighfar, dengan bersolawat, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dia berwudu dalam keadaan wudu lahir batin. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian. Akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi di sini jelas yang pertama disebut Allah melihat hati, dan yang kedua amal perbuatan kita. Jadi harus sinkron antara wudu batin dengan membersihkan dari kotoran-kotoran hati dengan wudu dohir, wudu raga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat As-Suara ayat 88 dan 89. Jadi hati yang bersih ini juga disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, bahwa hal ini harus dikerjakan, dilaksanakan sebagai seorang Muslim. Pada ayat lain dijelaskan, demi jiwa serta penyempurnaannya
maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu perilaku kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Quran surat As-Sam ayat 7-10. Lagi-lagi di sini disebut dalam Al-Quran bahwa membersihkan jiwa, hati ini akan beruntung, dan mengotorinya dengan kotoran-kotoran hati, iri, dengki, dendam, itu akan merugi. Untuk selanjutnya, yang kedua, yaitu seorang ma'rifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, yaitu kiblatnya segala arah. Yang dimaksud segala arah ini, dia tetap jasadnya menghadap Ka'bah atau arah barat sesuai dengan ketentuan syariat. Tetapi hatinya, rohnya yang meliputi sekujur tubuh sampai ke bawah, sampai ke dalam tubuh, itu menghadap ke segala arah. Bahkan diri sendiri yang ada di dalam diri itu kiblatnya seorang makrifat juga, tersambung. Jadi roh ini punya mata, punya pandangan, punya rasa, punya kalam. Jadi semuanya, sekujur tubuh ini yang diselimuti roh bisa merasakan dan memandang keberadaan Allah, dan merupakan jadi kiblatnya juga, baik yang di dalam diri ataupun sekitarnya, alam semesta. Itu merupakan kiblat seorang makrifat. Tapi jasad tetap menghadap ke Ka'bah, kiblat, sesuai dengan aturan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Sini disebut kemanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Wajah Allah bukan wajah yang seperti manusia, bukan. Jadi zat, berupa zat, tapi bukan zat-zat yang seperti ada di dunia. Maha zat. Terus juga disebutkan bahwa Allah itu maha luas. Luas, baik jauh, dekat, belakang, itu semuanya kiblat seorang makrifat. Dalam ayat lain disebutkan, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka. Quran surat Fusilat ayat 53. Di sini Allah menyampaikan akan memperlihatkan tanda-tanda Allah di segenap penjuru, jauh, dekat, bahkan pada di dalam diri mereka. Tanda-tandanya. Cuma karena kita masih tertutup,
dengan gambaran-gambaran dunia, nafsu, penyakit-penyakit hati yang masih dominan di dalam hati, kita tidak bisa merasakan dan memandang Allah, memandang zatnya yang meliputi sekujur tubuh maupun seluruh alam semesta. Jadi itulah diantaranya penjelasan kiblat seorang makrifat itu segala arah, segala penjuru. Dalam ayat lain disebutkan, di dalam dirimu, apakah engkau tidak memperhatikan? Quran surat Al-Jariyat ayat 21. Di sini menyatakan Allah, di dalam dirimu, apakah engkau tidak memperhatikan? Ini dari napas, ini zatnya ini keluar masuk, memberikan energi, semuanya Allah yang berperan dalam tubuh ini. Bisa ngelihat, bisa berbicara, bisa jalan, kita bisa bergerak. Itu tanda-tanda ada kekuasaan Allah, ada energi Allah, zat Allah di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang makrifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, dia sudah khusyuk sebelum sholat. Jadi seorang makrifat itu di luar sholat juga dia udah khusyuk, berasik-asik, berkomunikasi, bermesraan dengan zatnya, terus tersambung, tanpa henti, yang terus menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini ayat kursi ini. Jadi yang dimaksud tersebut sama juga ruh kita ini. Ruh kita ini unsur langsung dari Allah. Dia juga tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Walaupun jasad kita terlelah, capek tidur, ruh tetap tidak tidur. Ruh tetap dalam keadaan tersambung, berzikir, mengingat Allah. Makanya sebelum melaksanakan sholat, seorang makrifat itu sudah khusyuk dulu, apalagi di dalam sholatnya lebih khusyuk lagi. Dalam ayat lain disebutkan, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran surat Sad ayat 72. Pada ayat ini menunjukkan bahwa saat proses penciptaan jasad Adam, kemudian Allah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad. Ini menunjukkan bahwa ruh ini bagian unsur langsung dari Allah. Makanya di sini disebutkan, menceritakan malaikat dan iblis agar sujud kepada Adam,
Karena kenapa? Karena di dalam diri unsur Adam itu ada unsurnya, yaitu ruh. Ruh merupakan bagian langsung dari sisi Allah. Makanya malaikat disuruh sujud mengikuti, sedangkan iblis mengingkari, tidak mau sujud. Kemudian yang keempat, seorang ma'rifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, dia sudah sholat terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Maksudnya, ya dia senantiasa walaupun di luar sholat, sholat. Karena inti dari sholat itu mengingat Allah. Sehari 5 kali sholat fardu, agar dalam sehari itu jangan sampai blas kita lupa kepada Allah. Makanya kita diwajibkan 5 kali melaksanakan sholat untuk mengingat Allah. Begitu juga zakat, puasa, haji, sedekah, dan semuanya lain-lainnya. Semuanya ibadah tujuannya untuk mengingat Allah. Jadi orang yang ma'rifat ini sebelum sholat dia sudah sholat, sudah mengingat Allah. Tiap saat, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia selalu mengingat Allah, sadar Allah, merasakan dan memandang wajah Allah setiap saat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum ala salatihim daimun. Ulangi, alladzina hum ala salatihim daimun. Artinya yaitu mereka yang terus-menerus melakukan sholat. Ulangi, artinya yaitu mereka yang terus-menerus melakukan sholat. Quran surat Al-Ma'arij ayat 23. Jadi seorang ma'rifat itu sholatnya sholat daimun. Daim itu artinya terus-menerus, berkekalan. Siapa yang berkekalan? Yaitu ruh, hati-hati yang terdalam. Walaupun jasad tidur, rohnya tetap dalam keadaan sholat, terhubung, mengingat Allah. Dalam ayat lain disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yang beriman adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Quran surat Ali Imran ayat 91. Di sini dijelaskan lagi bahwa orang-orang yang beriman itu dia senantiasa mengingat Allah, baik sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, atau kerja, atau walaupun sambil ngobrol, rokokan, ininya senantiasa terhubung dengan Allah. Yang kelima, seorang ma'rifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, sekujur tubuhnya ikut membaca bacaan sholat. Jadi bukan hanya sekedar lisan dan hatinya
yang membaca bacaan sholat, tetapi seorang makrifat sekujur tubuhnya luar dalam, baik rambut sampai ke kaki, sampai ke tangan, ke belakang, dan di dalam tubuhnya, organ-organ tubuh semuanya ikut membaca bacaan doa sholat, bacaan yang dibaca dalam sholat. Dalam kitab Mizan Al-Hikam juz 3 halaman 35 karangan Ibnu Athaillah menyebutkan jika asma Allah diucapkan sekali saja dengan lisan, itu disebut zikir lisan. Namun jika nama Allah diingat dengan hati yang terdalam atau sir, maka itu akan sebanding dengan 35 juta ucapan zikir lisan. Itulah zikir hati yang terdalam atau sir. Jadi ada 35 juta pembuluh darah dalam tubuh ini, dan semua terhubung ke jantung. Jika asma Allah diucapkan bahkan sekali saja dengan hati atau sir, maka semua yang mengalir mengucapkan juga. Subhanallah. Jadi kalau kita berzikir sudah tembus ke ruh, menyelimuti sekujur tubuh, walaupun kita dalam sholat membaca Al-Fatihah atau tahiyat, itu bukan hanya lisan yang membaca dan bukan hanya hati. Jadi seluruh organ tubuh ikut membaca dengan bahasa rasa, dan terasa, bisa dirasakan. Sekujur tubuh membaca ini bisa dirasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadikanlah engkau di antara orang yang bersujud. Quran surat Al-Hijr ayat 98. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita sebagai muslim harus senantiasa bertasbih, berzikir, dan di antara kita agar jadi orang yang bersujud. Jadi sujud itu bukan hanya sekedar raganya saja, hati, ruh juga itu melaksanakan sholat, bersujud kepada Allah dengan mengingatnya, dengan merasakan kehadiran Allah sekujur tubuh dan sekitarnya. Itu juga bersujud kepada Allah. Jadi bukan hanya jasad saja. Kemudian yang ketujuh, seorang makrifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya tidak merasa dirinya sholat. Karena kenapa? Seorang makrifat menganggap diri makhluknya ada aja di luar sholat, itu dia akan merasa sangat berdosa sekali. Karena itu merupakan bagi dirinya adalah
syirik khafi, syirik yang sangat halus. Makanya apalagi dia di dalam sholat merasa diri makhluknya yang sholat, keakuan dirinya yang sholat. Jadi benar-benar tidak merasakan kosong karena diri tidak ada daya dan upaya. Kalau tidak ada pertolongan kekuatan dari Allah bisa melaksanakan sholat. Intinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya tak ada daya dan kekuatan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi jelas kita ini tidak ada daya dan kekuatan tanpa pertolongan Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Jadi lagi-lagi di sini disebut bahwa diri kita ini tidak ada daya dan kekuatan. Kita bisa sholat, bisa berbuat baik amal, itu semata-mata rahmat dari Allah. Kita digerakkan oleh Allah. Yang kedelapan, seorang ma'rifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, Tuhan yang disembah jelas dan nyata. Memang ini sangat mendalam, karena bagi seorang ma'rifat itu benar-benar nyata dan terjadi. Jadi Tuhan yang disembah itu bagi dia wujud, tetapi dengan pandangan rohani, bukan pandangan mata, bukan akal, panca indera. Itu semuanya terbatas, tidak mampu, tidak menjangkaunya. Jadi terasa energi yang ada di dalam tubuh ini, energi ketuhanan sebetulnya akan tersambung. Jadi yang kelihatan ini kosong, ini di depan kosong, sini kosong, atau belakang kosong, atas kosong, ini itu semuanya terlimuti zatnya, jelas dan nyata bisa dipandang dengan mata roh. Baik tembok ini terselimuti oleh zatnya. Bahkan diri kita sendiri, struktur tubuh luar dalam terselimuti oleh zat Allah. Makanya seorang ma'rifat dengan pandangan mata roh dalam ibadah sholatnya jelas bisa merasakan dan memandang Allah, bisa merasakan dan memandang zatnya Allah di segala arah, bahkan di dalam diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan
dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha menyelimuti segala sesuatu. Quran Surat Fussilat ayat 54. Allah berfirman dalam Al-Quran menyampaikan Allah Maha menyelimuti segala sesuatu. Ya berarti ya yang kosong baik dalam diri belakang itu terselimuti oleh zatnya yang maha goib. Jadi harus dilihatnya dengan yang goib juga. Roh kita ini kan goib. Roh kita ini unsur langsung dari Allah. Jadi hanya roh yang bisa memandang, merasakan keberadaan Allah. Terus wujudnya juga sesuai dengan sifat wajib Allah yang 20. Yang paling pertama disebut sifat wajib Allah adalah wujud, ada. Itu sudah jelas. Cuma kita ya perlu proses yang awal dari indul yakin, hanya sekedar yakin secara akal, ilmu yakin, nanti naik lagi ke ainul yakin. Dari ainul yakin akan naik lagi ke hakul yakin. Kalau hakul yakin ini sudah bisa merasakan dan memandang keberadaan Allah. Kalau dalam makomnya yaitu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Jadi kalau kita selama hidupnya masih berkecimpung di dalam syariat, sampai kapanpun tidak bisa merasakan, menikmati atau kehadiran Tuhan yang kita sembah. Tuhannya hanya Tuhan hayalan, hanya sekedar yakin, ainul yakin. Jadi kalau mau meningkat ke hakul yakin, yaitu kita harus mencari guru mursyid, ikut berthariqah. Guru mursyid yang kamil mukamil, yang bisa membimbing rohani kita untuk sampai kepada Allah. Jadi hasil dari tarekat ini yaitu hakikat makrifat. Hakikat itu kita akan mengenal diri kita yang sebenar diri, yaitu roh. Makrifat itu kita akan mengenal Allah. Jadi roh ini akan tersambung dengan zatnya Allah. Jadi bukan ketemu berjumpa Allah itu bukan di luar diri, melalui dalam diri dulu. Lewat zikir lisan, tembus ke hati, ke sir, sampai ke ruh. Kalau udah menyebar, baru ke alam semesta Nur Muhammad. Kalau sudah ke Nur Muhammad, alam semesta tersambung zikirnya, insya Allah Allah akan menghendaki memperkenalkan dirinya. Yang kesembilan, yang terakhir, seorang makrifat dalam melaksanakan ibadah sholatnya, dia sudah merasakan manisnya ibadah sholat sebelum melaksanakan sholat. Jelas, setiap saat, setiap detik, seorang makrifat itu senantiasa berhubungan dengan Allah. Energi Allah, energi ketuhanan itu selalu menyelimuti sekujur tubuhnya, yang nikmatnya luar biasa, tidak terhingga.
Jadi kalau zikir sudah menembus ke roh, akan merasakan seluruh tubuh ikut berzikir. Rasanya itu nikmatnya luar biasa. Jadi bukan hanya ikut berzikir aja. Jadi energi ketuhanan itu yang dirasakan sekujur tubuh luar dalam itu luar biasa rasa nikmatnya. Makanya seorang ma'rifat sebelum melaksanakan ibadah sholat, dia sudah merasakan manisnya ibadah sholat sebelum sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Dalam ayat lain disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa orang yang senantiasa mengingat Allah dengan kesadaran keilahiannya, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, bahkan ketentraman, kedamaian di dalam hatinya. Demikian. Sebelumnya mohon maaf, bukan maksud saya ini sudah ma'rifat atau sudah mengenal Allah. Saya hanya menyampaikan, tidak semuanya orang yang menyampaikan itu sudah ma'rifat. Saya hanya sekedar menyampaikan saja. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini atau ada kalimat yang tidak berkenan di hati, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.